teman-teman, siapa nih di antara teman-teman yang masih mengalami keluhan sesak nafas atau nafas senggal-senggal atau nafas seperti terputus. Nah, jadi memang keluhan tersebut itu bagian dari gangguan GERD anxiety psikosomatis, teman-teman ya. Nah, sesak nafas ini bisa dipicu oleh berbagai macam faktor ya, di antaranya misalnya emosi yang terlalu dalam. Entah itu marah, entah itu menangis seperti itu. Nah, itu akan bisa menimbulkan sesak nafas, pun nafas senggal-senggal. Hal lainnya, gitu kan, itu bisa juga dipicu karena memang teman-teman sedang mengalami panic attack, ya, atau serangan panik. Nah, juga bisa saat teman-teman itu memang sedang kembung atau begah. Nah, laginya itu kesesak nafas. Juga intinya semua keluhan yang dari gangguan asam lambung naik atau GERD, gitu ya. Asam lambung naik atau GERD itu bisa memicu terjadinya sesak nafas, teman-teman ya, seperti itu. Nah, lalu bagaimana solusinya? Banyak sekali tips atau solusi yang bisa dilakukan oleh teman-teman ya. Di antaranya salah satunya yang paling bisa teman-teman lakukan langsung segera saat itu juga ya, dilakukan oleh sendiri teman-teman, itu melakukan dengan pijat refleksi untuk sesak napas atau napas senggal-senggal ya, atau napas seperti terputus. Nah, itu titik pijatnya ada di kaki, di punggung kaki ya. Silakan dilihat di gambar, itu titik pijatnya seperti itu. Di situ itu teman-teman lakukan pijatan ya, nggak intens, itu nanti akan ketemu bagian yang sakit. Nah, di bagian yang sakit itu dipijat secara intens. Itu kalau memang teman-teman ada gangguan sesak nafasnya, itu di bagian titik situ itu terasa sakit, teman-teman ya, seperti itu ya. Sesak nafas juga jelas sekali bisa dipicu oleh adanya gangguan di organ paru-paru, teman-teman. Nah, bagi yang memang memiliki gangguan di paru-parunya, nah ini harus dilakukan pengecekan, harus ke dokter, teman-teman ya, lakukan tesnya untuk memastikannya seperti itu. Tapi bila teman-teman memang paru-parunya itu baik-baik saja, tidak ada gangguan setelah melalui pemeriksaan, gitu kan, itu kemungkinan besarnya memang teman-teman mengalami gangguan GERD anxiety psikosomatis, teman-teman, seperti itu ya. Jadi ini adalah hal yang tidak perlu teman-teman khawatirkan, gitu ya, tapi juga tidak didiamkan, artinya lakukan solusi-solusinya untuk mengatasinya, seperti itu ya. Jadi nggak perlu sampai membuat paranoid, gitu kan, atau berlebihan ketakutannya, kecemasannya karena adanya sesak nafas mungkin yang berulang, seperti itu ya. Jadi itu adalah memang sesuatu yang wajar, umum dialami ya bagi penderita GERD anxiety psikosomatis, teman-teman ya. Nah, tinggal lakukan saja solusi-solusinya. Selain pijat refleksi, teman-teman juga bisa melakukan jinjit. Nah, jinjit itu juga bisa mengatasi kembung atau begah ya. Jalan sambil jinjit ya, jalan sambil jinjit. Itu bisa mengatasi kembung begah, di mana salah satu pemicu dari sesak nafas itu adalah karena kita kembung atau begah. Jadi otomatis kan kembung begahnya teratasi, sesaknya pun akan mereda. Seperti itu, teman-teman ya. Oke, hal lainnya teman-teman bisa melakukan juga pijat refleksi GERD atau MA. Nah, pijat refleksi GERD atau MA ini bisa mengeluarkan gas berlebih yang ada di lambung atau pencernaan, teman-teman ya. Pijat refleksi GERD atau MA ini sebetulnya sudah ada di video saya yang udah sebelum-sebelumnya, pokoknya udah jauh lah pokoknya ya, yang sebelum-sebelumnya di awal-awal ada. Silahkan teman-teman bisa lihat, atau mungkin nanti bisa diperlihatkan gambarnya juga ya, gitu, seperti ini. Kayak titik pijatnya sama ya, di titik pijat itu ditekan, teman-temannya, dan itu akan ada ketemu bagian-bagian yang sakit. Nah, ditekan juga. Nah,
hal lain yang bisa teman-teman lakukan juga saat itu juga itu dengan melakukan olah nafas perut atau NP, ya, lakukan NP, nafas perut saat itu juga, ya, hirup nafas dalam-dalam ditandai dengan perut mengembung, ya. Nah, kemudian buang perlahan-lahan ditandai dengan perut mengempis, ya, seperti itu. Nah, itu nafas perut. Nafas perut ini selain sebagai relaksasi, gitu kan, untuk bisa menenangkan, ya, sebagai untuk menenangkan teman-teman, juga untuk terapi kesehatan lainnya. Salah satunya bagi penderita GERD anxiety psikosomatis itu bisa cepat mengeluarkan gas berlebih juga, ya, yang berada di lambungnya teman-teman melalui olah nafas perut ini, ya. Rutin lakukan nafas perut, ya. Jadi tidak hanya ketika ada keluhan atau gangguannya saja, ya. Jadi maksudnya gini, bukan pas ada gangguannya aja teman-teman melakukan nafas perut, tidak. Tapi kalau bisa itu dirutinkan, dilakukan, ya, secara disiplin. Ketika teman-teman bangun tidur dan ketika akan tidur, ya, setidaknya lakukan selama paling tidak 5 menit. Kalau 5 menit belum sanggup, terasa capek, ya bisa misalnya hanya 2 menit atau 3 menit, dan tingkatkan terus, ya. Semakin teman-teman lama frekuensinya melakukan nafas perut itu semakin baik untuk tubuh teman-teman, ya. Ini juga nafas perut juga sudah jelas, ya, itu dia untuk mengatur sirkulasi, ya, bisa membantu mengatur sirkulasi oksigen di dalam tubuh kita. Udah jelas, jadi banyak sekali manfaatnya teman-teman, dan semua yang saya sebutkan itu tips dan solusi yang sangat mudah, ya, nggak pakai duit, gitu kan, teman-teman bisa melakukannya sendiri langsung saat itu juga, nggak perlu bantuan orang lain, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman yang bisa juga dikonsumsi oleh teman-teman untuk membantu keluhan sesak nafas senggal-senggal itu salah satunya konsumsi air hangat, jahe, dan madu, ya. Usahakan madunya ini madu hutan murni, ya, rohani yang betul-betul murni, ya. Jadi bukan madu yang sudah diolah seperti itu, ya. Nah, itu insya Allah sangat membantu teman-temannya, ya. Jadi bagi yang masih takut nih atau mungkin berpikiran jahe kan panas seperti bla 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 bla, insya Allah justru itu sangat bagus untuk pencernaan teman-teman, gitu kan, ya. Nah, bagi yang masih memang takut ngerasa panas atau gimana, tinggal diakalin saja konsumsinya setelah makan nasi, gitu ya. Konsumsinya dengan dosis yang rendah dulu, misalnya cuma cukup sedikit aja jahenya, gitu ya, geprek seduh air panas, tutup, gitu ya, tutup dulu, ya, beberapa saat, 3 menit kurang lebih misalnya, atau 5 menit. Nah, setelah hangat baru dicampur madunya. Jadi bukan pas air panas-panas, ya, dicampur madunya, tidak, ya. Tunggu airnya hangat dulu baru dicampur madunya, seperti itu, ya, gitu kan. Nah, buktikan sama teman-teman seperti itu, ya, manfaat dari air hangat jahe madu ini yang paling simple, ya. Tentu saja herbal alami lainnya banyak sekali, teman-teman, ya. Teman-teman juga bisa konsumsi habatus sauda. Habatus sauda bisa apa aja, bisa butirannya, bisa minyaknya, atau apapun yang memang cocok untuk teman-teman, itu juga sangat bagus, gitu kan. Insya Allah sangat ngefek seperti itu, teman-teman, ya. Jadi konsumsi saja apapun yang memang bisa atau ada, ya, seperti itu. Jadi nggak perlu dipersulit, tidak perlu dipersulit. Jadi apapun itu, tips dan solusinya itu yang bisa teman-teman dapatkan di rumah, seperti itu, ya. Dan juga yang bisa teman-teman lakukan sendiri, gitu kan. Jadi teman-teman nggak perlu harus sesak sedikit, nafas senggal-senggal, lagi berobat, lagi ke dokter, lagi, aduh, duitnya habis ke situ, ya. Yang penting, yang utama itu relax, berusaha untuk tenang dulu, karena ingat saja bahwa keluhan tersebut adalah sesuatu yang wajar bagi penderita GERD anxiety psikosomatis, oke, ya. Jadi mulai sekarang ketika mengalami sesak nafas atau nafas senggal-senggal,
Tidak perlu panik lagi, oke ya? Ingat ya. Ingat pesan saya tadi ya. Oke, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.